Jangan sampai kali di akhirat napa sih lo masa sekali. Sebab mati di akhirat mega tu masa sekali. Gorang mabatalanya milodori fung Allah Ta'ala maka da Rabbana absarna pa wita ni kasipuang wita ni papenya mata wita to ni pacalata wasami'na wang kalinga ni puang wang kalinga ni papenya mata wang kalinga to ni pacalata farjina falisuna kasi cinampak ni no puang miluki magali sulino na'mal solihan milu nak kasi maka buat amalak soleh puang bila nak pasok kui sampajaku, bila nak pasok kui baca kuraku, sikriku, sedekahku. Sini nero amala-amala yang kapuro tatangi waktu ko to dilino bila mana nak jame puang. Bila nak mata matulong kasi makamala agama puang. Inna mutinuna sabak yakin nak puang. Ternyata plek ko mati ki dia jaga di tiwi sengadina tapuk misi bawa amala. Tapi pada saat itu penyesalan cuma tinggal penyesalan saja. Walaupun pada saat itu kita menangis sampai air mata kita habis. Bila doa di Allah Ta'ala dia pergi ke Allah Ta'ala. Air mata kita habis berganti dengan air mata darah, menangis terus. Ya, apa paling suka kasih cinampak di dino puang. Milo nak kasih maka buah malak soleh. Dia pergi ke Allah Ta'ala. Bahkan walaupun air mata yang masuk tu bertata untuk melodi di fang Allah Ta'ala kita pergi suka kasih fang maka buah malak soleh pun jika lalu pergi suka fang Allah Ta'ala maka pada saat itu penyesalan cuma tinggal penyesalan saja. Maka yang hari ini kamu pi maka pedi watan nalino kamu pakai kesempatan untuk pasukui tapeta kamu pakai kesempatan pasukui amalak tak masih ada kesempatan untuk menangisi dosa-dosa kita, dosa-dosa yang pernah kita buat sejak mungkin waktu tak balik ke apa mula balik ke kita. Pengobatan itu, berobat itu tidak menambah usia kita tapi memperbaiki kualitas hidup kita. Sehingga mega tu salah paham maka dia sampai wabur apa ana mabur kat wabur mati kak matu kata maka dah ijen wasali pamasali kat dia wasali mati matoka. Jadi satu pengajian telah disampaikan di waktu saya di Temboro, pondok pesantren Temboro di Jawa. Konaponis si dokter ini bahasa banyak kesalahpahaman. Jadi konaponis dokter maka ada nak niki anu pak contohnya asam urat. Matandri asam urat tak 15. Betandri betul sarang urat aku ya. Jadi dia memiliki mandi cumi bukan durian. Dokter sudah memponis begitu. Upana jandre duriannya jandre cumi bukannya udahnya dia mandi asam urat tak bahaya tu bisa-bisa jebol ginjal pak. Cuci darah ki. Tapi makan apa? Mana kasih kalau kau mati matoka tu upana nangre pantangannya dan dia meninggal asbab daripada memakan pantangannya itu maka dia digolongkan orang yang mati dalam keadaan bunuh diri. Dianggap mati bunuh diri. Kenapa? Karena makanan yang sudah ditetapkan oleh dokter ahli maka dia jangan dapat poin karena ini menjadi racun dalam tubuh anda. Upana muanrai mati ko mente ya samurai jebol ginjalmu mati ko. Karena ukuran manusia dia sukses atau tidaknya hidup di dunia bukan sejauh mana banyaknya harta yang dia telah kumpulkan, bukan sejauh mana tingginya pangkat yang dia telah usahakan. Tapi ukuran kita sukses atau tidaknya hidup di dunia maka Allah Ta'ala wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah sukses kata Allah dengan kesuksesan yang besar. Nah sebab Allah Ta'ala dia nak macai nak rekomate ki jadi sempat meli auto baru. Dia nak ada mereka mungkar nakir mana kegatimu mati na dia pur meli auto di suklo payment. Dia tu nak cek Allah Ta'ala nak rekomate ki jadi sempat mabola bahatu mati kat telu dia.
Dinakan mereka mungkar nakir di suko dolo nasaba makontrak engko tunggu dino. Di suko mabang bola. Tingkat telu ni bola mo ye mati na kalau mati dina pakro. Dina cefong Allah Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kalau kita mati dalam keadaan tidak membawa iman dan amal yang sempurna menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sini teman-teman lebihkan selesai lebihkan jamaah takziah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makari fa'al Allah Ta'ala na kurang melebihi man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh nasafang Allah Ta'ala orangnya togi ga yare ga makunai kemudian nasibe wa tepe maka ga janjina fa Allah Ta'ala falanuhyiyannahu hayatan thayyibah pasti dan pasti nasafang Allah Ta'ala walangi atau tong melebihi dari bok nalino wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka orang mati di akhirat dia akan diberikan ganjaran pahala lebih baik daripada apa yang pernah dia kerjakan ketika hidup di dunia. Nah sebab ni dia bawa nalino dia pada sing itu sini na apalan na amala yang kedijamai. Dia pada sing apalan na berjamaah tak, pikir apalan na berjamaah. Dia pada sing apalan na sampajata, baca Quran tak, sikri tak. Kapan kita melihat daripada setiap amal kebaikan kita, kota mana lekau buruk atau latuk ni mati di akhirat napi taki Allah Ta'ala. Semua Allah SWT akan nampakkan. Dia akan nasobu Allah Ta'ala. Barang siapa yang berbuat amal kebaikan walaupun sebarak zarah, maka pasti napi taki Allah Ta'ala pamalat. Dan begitu sebaliknya, barang siapa yang berbuat amal keburukan walaupun sebarak zarah, dari kodela dan pengki Allah Ta'ala pasti napitan mana toki pamalatnya Allah Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah gini makabu amala makasing amala soleh namotoni sing pada kama sebarak zarah sebarak debu bakal lebih kecil daripada debu maka pasti napitaki pamalatnya Allah Ta'ala. Dan sebaliknya barang siapa yang berbuat amal keburukan, amal kejahatan, amal kemaksiatan, namotoni sing pada kama sebarak debu bahkan lebih kecil daripada debu maka pasti napitatoki pamalatnya Allah Ta'ala direkodina dan pengki Allah Ta'ala. Tapi semoga semua kita yang hadir di sini termasuk alina atau melebihi almarhum termasuk orang-orang yang dan pengemani Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillah sini teman-teman lebihkan sesuatu lebihkan jamaah takziah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah di alam dunia ini kita akan berpindah lagi namanya di alam kubur, alam barzah atau alam penantian. Jadi sebenarnya tu Pak Bu bahasanya mimakada imate ki. Tapi hakikatnya sebenarnya kita cuma berpindah alam saja. Berpindah alam dari onroma ki bawah dari alam, dari alam roh, kemudian alam rahim, kemudian sekarang berada di alam dunia, kemudian berpindah lagi namanya di alam kubur, alam barzah atau ke alam penantian untuk menanti datangnya hari kiamat. Jadi semua yang meninggal sejak Nabi Adam alaihissalam sampai yang paling terakhir meninggal hari ini, semua masih dikategorikan berada di alam barzah untuk menanti datangnya hari kiamat. Dan di alam kubur ini ada dua kehidupan. Yang pertama adalah taman-taman surga, yang kedua adalah jurang daripada jurang-jurang neraka. Neraka makasimoi tapakna sedi rupa tahun, makasing tapakna makasing amalakna namate, maka ketika dia dihantar ke kuburan, maka kuburan akan berbicara. Mabicara kubur akan asa kubur selamat datang bagimu, selamat datang bagimu. Upok penasa ngapol ngetak. Sesungguhnya orang yang berjalan di atas muka bumi, engkaulah yang paling saya cintai.
sekarang engkau telah diserahkan kepada saya, maka saya akan membalas daripada kebaikanmu sebagaimana yang pernah kamu kerjakan ketika hidup di dunia. Maka ketika dia dimasukkan ke dalam kubur, purani dilimpungi tanah, pengantaraan medek mana nih, maka kuburan ini akan meluas sejauh mana mata memandang. Meluap kuburannya sifat kita mata. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang tampan, macaya tapana, mabobona, yang tidak lain adalah amal solehnya ketika hidup di dunia. Maka agak nasir orang ini ayatnya nasa musara. Jangan sedih, yakna naseng amala madecemu yang kapur musahaka watuna itu kun libok nalin. Sini na nasa pakutana na mereka mungkar nakir, tenang nasa ya apa bali manangi. Maka kue iko cukup nasa atinrono pada tinrono butin paru. Maka ini subhanahu wa ta'ala, jadi ketika kita masuk ke dalam kubur kau makasing kita tak makasing amalata, maka yang tu amalata bali mana sini pakai balina pakutanana mereka mungkar nakir. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan daripada pintu-pintu syurga sehingga hawa harum dari dalam syurga bertiup masuk ke dalam kuburnya. Kemudian sebaliknya nareko masalah kita masalahnya amala airi mate, maka ketika dia dihantar ke kuburan, maka kuburan pun akan berkata, sungguh celaka kedatanganmu. Sesungguhnya setiap orang yang berjalan di atas muka bumi, engkaulah yang paling saya benci. Iko na nasakim na ucece. Mita memang nasu tajak itu. Pada barak na kung katau silba kececei maka dia tajak matu tajak kak matu na. Tapa na runtuk makanya mita memang tajak ko. Begitulah kuburan berkata kepada orang yang rusak imannya, rusak amalnya ketika dia hendak dimasukkan ke dalam kubur. Sungguh celaka kedatanganmu, sesungguhnya setiap orang yang berjalan di atas muka bumi, engkaulah yang paling saya benci. Maka kamu telah diserahkan kepada saya, maka lihatlah bagaimana cara saya memperlakukanmu di dalam kubur. Maka ketika dia dimasukkan ke dalam kubur, maka kuburan menghimpinya sebagaimana yero keburu emat terus sirapekeun. Sebagaimana sehingga tulang rusuk kanan dan kirinya saling bersilangan sebagaimana jari-jari yang disilangkan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan seekor ular. Sidaran diterangkan dalam sebuah kitab ya ru'asanna ulai adalah sujul akra. Dia fasih berbicara. Kemudian matanya terbuat daripada api. Kemudian kalau dia berbicara, dia akan bergegar seperti petir. Papadalat telepon. Dan panjang daripada ular ini adalah 1 bulan perjalanan. Begitu diterangkan dalam sebuah kitab. Maka akan nasarul ulai, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan saya khusus untuk menyiksa kamu di dalam kubur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, maka saya akan menyiksamu mulai zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, maka saya akan menyiksamu mulai asar hingga maghrib. Dan kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, maka saya pun akan menyiksamu mulai maghrib hingga isya. Dan kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, maka saya pun akan menyiksamu mulai subuh, mulai isya hingga subuh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ular ini akan terus menyiksanya di dalam kuburnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun akan menyalakan api di dalam kuburnya sehingga dia digulingkan siang dan malam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka daripada pintu-pintu neraka sehingga hawa
daripada dalam neraka bertiup masuk di dalam kuburnya. Alhamdulillah sini teman-teman lebihkan selesai lebihkan terima kasih Allah Ta'ala. Jadi azab di dalam kubur itu adalah hak, perkara yang pasti. Banyak diterangkan dalam sebuah hadis meganya cerita Nabi Muhammad SAW tentang keadaan di alam kubur. Sehingga makanya Nabi tidak ada pemandangan yang paling mengerikan selain daripada pandangan kubur. Tidak ada pemandangan yang paling mengerikan selain pemandangan kubur. Seandainya nasa Nabi tak de mutau mengantar atau mati, maka saya akan meminta kepada Allah supaya nabukarak ko paring keringamu fang Allah Ta'ala supaya mulai mangkeringi atau dicalel oleh kuburnya. Tapi jangan sampai nasa willi fang Allah Ta'ala nabukarak ki paring keringat tak fang Allah Ta'ala untuk mendengarkan siksa di alam kubur sehingga dia gagal atau melok mengantar atau mati. Sabak napi narapi sapo no kuburan kari kelak-kelak mana mawaya jenari. Jenwa tamak ya bilang. Gino melemah ikut mati. Maka subhanahu wa ta'ala kata saya waktu Nabi Muhammad SAW dia buat satu perjalanan, kemudian tiba-tiba unta yang dikendarai Nabi tak langsung mari mendarat. Maka makutanai sahabatnya Nabi ta'i suruh Allah Ta'ala magi nari mendadak unta ya. Maka makpebari Nabi tak maka di sahabatku di depan kita ini ada sebuah pekuburan dan dua orang di alam kubur sementara disiksa. Ni unta nang kali ingai gora-gora diseser atau disekubur sehingga matru mari mendadak. Maka baginda Muhammad SAW melanjutkan dua perkara yang menyebabkan dua ahli kubur ini disiksa di alam kuburnya. Yang pertama karena namimah, suka mengadu domba. Na puji mat cerita bokong, na cerita ko ye itu mati ke tu. Ini kebiasaannya biasa ibu-ibu tapi dia tu ko ye na puji mana mereka cerita sih ye. Kemudian puji mari kelinga ceramah. Ya, na puji mace pengajian. Ibu bi di kampungku biasa ngakur mega. Kononi di Salawai masasa. Mabusan iti muna. Sabu satoni sabuna. Maka limitan sa yano. Puris tak meliano. Maka doon na cicil itu isa. Padahal untuk ada di semani cicil dan cicil cina jadi melok wajah. Maka subhanahu wa ta'ala jadi dua perkara manusia disiksa dalam kuburnya dengan keras. Yang pertama adalah namimah, suka mengadu domba. Yang puji mak cerita boko. Yang pasti salah-salah padahal lupa tahu. Kemudian yang kedua adalah perkara istinja, perkara buang air kecil. Itosi mega orang itosi. Biasa kuburan ni teme etapan kati-kati ni bawa nak patangas. Jadi alim ulama mengatakan laki-laki ini dianjurkan kot teme usahakan teme macekeki jongkok. Kenapa? Karena ketika kita kencing dalam keadaan berdiri, maka dua kerugian yang akan kita dapatkan. Yang pertama dari segi kesehatan, yang kedua dari segi agama. Kalau dari segi kesehatan, kau temeta toki ede datuntas. Kamu pemunro, sehingga berkumpul menjadi kristal batu, sehingga nontonnya batu ginjal. Losi dioperasi. Kemudian yang kedua dari segi agama kau temeta toki melada tabesi. Sehingga tabesi matu nak kena ni pakiata. Jadi sempat selai, dia dari dipakai masam pajang, dia nak terima sempajat tak fang Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ada najis yang melengket di pakaian kita. Jadi saka kau temeki macek keki. Duduk dalam macek keki kau temeki. Ini pun diajarkan kepada anak-anak kita. Di pagurannya anak-anak tak orangnya
maka dikelokit teme na aceke kita jadi teme tetong. Ini pun saya ajarkan kepada anak saya. Kita teme tetong wau terese. Kenapa kita biasakan sejak kecil? Sebab jangan sampai nanti menjadi kebiasaan ketika dewasa. Karena ini perkara ini sangat besar hubungannya nanti dengan agama kita. Sangat besar hubungannya nanti tentang kehidupan akhirat. Jangan sampai kali di akhirat napa sih lo masa sekali. Sebab mati di akhirat mega tu masa sekali. Gorang mabatalanya milodori fung Allah Ta'ala maka darokbana abasarna epa wita ni kasipwang wita ni papenya metak wita to ni pacalata wasami'na wang kalinga ni puang wang kalinga ni papenya metak wang kalinga to ni pacalata farjikna falisuna kasi cinampak lilino puang miluki magalisu lilino na'mal solihan milu nak kasi maka buat amalak solih puang bila nak pasok kui sampajaku, bila nak pasok kui baca kuraku, sikriku, sedekahku. Sini ni roh amala-amala yang kepuru tertanya waktu ku terlilino bila mana nak jam puang. Bila nak mata tolong kasi maka agama puang. Inna mutinu nasabak yakin nak puang. Ternyata pelak kau mati kit dia jaga di tiwi sengerina tepat misi bawa amala. Tapi pada saat itu penyesalan cuma tinggal penyesalan saja. Walaupun pada saat itu kita menangis sampai air mata kita habis. Bila doa di Allah Ta'ala dia pergi Allah Ta'ala. Air mata kita habis berganti dengan air mata darah menangis terus. Ya, papa suka kasih cinampak di dino puang. Milo nak kasih maka buah malak soleh. Dia pergi Allah Ta'ala. Bahkan walaupun air batu air mesuma tu batata untuk melodi di fang Allah Ta'ala dia pergi suka kasih pon maka buang melak soleh pon. Jadi lalu pergi suka fang Allah Ta'ala. Maka pada saat itu penyesalan cuma tinggal penyesalan saja. Maka yang hari ini kamu pi maka pergi wetan nalino. Kamu pakai kesempatan untuk pasukui tapeta, kamu pakai kesempatan pasukui amalak tak. Masih ada kesempatan untuk menangisi dosa-dosa kita, dosa-dosa yang pernah kita buat sejak mungkin waktu tak balik ke apa mula balik ke kita dengar mana dosa-dosa tak, kemudian kita tangisi. Nah, sebab makin Nabi tak barang siapa yang menangisi dosa-dosanya, menangis karena rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka air mata yang menetes daripada mata orang yang menangis karena takut kepada Allah, karena menangisi dosa-dosanya, maka anggota tubuh yang terkena air mata tersebut tidak akan tersentuh oleh api neraka. Sehingga karena saya dipandita pemilu duani tak teritarini iro we matana napa terima di jarinna purana paterima na tapana gusuka maningirul sinna watakalena ini udah rapi makan kana mite mana sedapat kerong daju mata buat matata apa digusuka mana sinna watakaleta maka mape bali maka dai uang keringai hadisnya Nabi Muhammad SAW maka ada air mata yang anggota tubuh yang terkena air mata karena tak menangis karena takut kepada Allah, menangis karena mengingat dosa-dosanya, maka anggota tubuh tersebut tidak akan tersentuh oleh api neraka. Jadi sini namuari mati jahra nasabak nepang kedosa puru jama di patama ke neraka sehingga sini watakreku pun nak kena we mata, dia nasentuh daripada api neraka na pengalata. Coba kita tanya diri kita sekarang merenung. Mungkin kira-kira pura kita mengurangi dosa-dosa. Karena orang yang menangisi dosa-dosanya maka Nabi tak walaupun air mata yang keluar itu sebesar kepala papada ulun lalu mesu betul mata
Wimatata karena menangisi dosa-dosa kita, maka mata itu pun tidak akan tersentuh oleh api neraka. Maka mulai saat ini kita mulai menangis nasabak dasanya amati pak bu dina pangata dina maka da maco pikik napa mati dina maka da malasa pikik napa mati pamiga tu maka da ya mita bupak ka pau mati menangka nasabak ila to kudi pagaga mati ini ku di to pagaga mati itu matu aku itu menemopi jadi ku hari itu pagaga mati Iko mati mana ni matula to ku mati to ni itu matu aku mati mana ni deku ya lo tak sadar to lo nak tobat ya kati ya nasabah ini minta kau mati to na tidak begitu namanya kematian tidak seperti dengan urutan kelahiran kalau urutan kelahiran sesuai dengan urutan ini lo jadi kemudian tomatan lo jadi si napa dena pandina begitu urutan kelahiran tapi kalau urutan kematian tidak demikian. Siapa yang telah sampai ajalnya maka dia harus berangkat. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia memiliki batas ajal dan apabila ajal telah datang tidak bisa diundurkan satu detik, tidak bisa dimajukan satu detik. Sebanyak apapun harta yang telah kita kumpulkan itu tidak bisa mengundurkan kematian kita. Sepoto engka maka da'u ya amamu kaya menengka termasuk pesugi kaya mega duiku baja sengadi kumalasa ka cow kama dotro di boni menri ka Makassar cow mana dotro Makassar joka ka Jakarta cow mana di Jakarta joka ka Singapura joka ka Malaysia tapi kematian tidak bisa kita undurkan. Jadi pengobatan itu sebenarnya tidak menambah ajal kita, cuma memperbaiki kualitas hidup kita. Pak Mega itu maka ada ejana pe dabura, Pak Kloki mati matoki. Memang ia rumah buraki dia na tambahi usia tak. Kalau usia tak anggap misalnya 50 tahun, namun Pak Bura aga di Andre kena rapi 50 tahun pasti mati ki. Penerapi tak pasti mati. Tetapi pengobatan itu memperbaiki kualitas hidup. Pak misalnya kau masemeki tidak bura masemeni matru si toki masemeng agana. Tapi dengan berobat akan memperbaiki kualitas hidup kita. Kau sehat-sehaki mega amal wadi di jama wadi ki mabere jama di masjid Karena banyak orang saya datangi silaturahmi magi di masjid Pak. Maka dia malah asa kak kasih. Dia manu tu ku ngapadi dia udah tatung. Jadi dengan kesehatan itu akan membuat kita amal kita hidup kita semakin bermakna. Kita mudah beramal agama, bisa juga kita bantu saudara kita. Kalau kesurat apa misalnya kalau jakau agak ganang, tak toloki pak, loki meraka loga agak diboleh. Kau sehat kita boleh bantu, tapi kau jadi sehat kita dampo kita kasih boleh malah asakah. Ini perlu kita perbaiki keyakinan kita dalam pengobatan. Jadi pengobatan itu berobat itu tidak menambah usia kita, tapi memperbaiki kualitas hidup kita. Sehingga mega tu salah paham maka jadi sampai wabura pak na mabur kak dia wabura mati kak matu. Kata maka dah ijin wasali pamasali kak dia wasali mati matoka. Jadi satu pengajian telah disampaikan di waktu saya di Temboro, pondok pesantren Temboro di Jawa. Konaponi si dokter ini bahasa banyak kesalahpahaman. Jadi konaponi si dokter maka ada nakan niki anu pak, contohnya asam urat. Matandre asam urat tak 15. Tandre betul sarang urat aku ya. Jadi dia memiliki mandi cumi bukan durian. Dokter sudah memponis begitu. Upana jandre duriannya jandre cumi bukannya udahnya dia menjadi asam urat tak bahaya tuh bisa jebol ginjal pak. Cuci darah ki. Tapi makan apa? Mana kasih
kalau kapre mati matoka tuh upana nangre pantangannya dan dia meninggal asbab daripada memakan pantangannya itu, maka dia digolongkan orang yang mati dalam keadaan bunuh diri. Dianggap mati bunuh diri. Kenapa? Karena makanan yang sudah ditetapkan oleh dokter ahli, maka dia jangan dapat poin karena ini menjadi racun dalam tubuh Anda. Upana muanrai mati ko mente ya samura aja bolgin jalmu mati ko. Dokter sudah ponis maka jantung kipa. Bermasalah jantung tak. Jadi kurangi minum air. Nah, sebab ko jantung minum ki mega poso ki bisa laba gitu. Wah gitu asal. Nah kalau ki mati matoki. Dan dia betul-betul minum mega airnya poso mati, maka dianggap dia bunuh diri, mati dalam keadaan bunuh diri. Ini perlu kita perbaiki paham kita, ya. Sebab mega tuh uang keringu makro bahasana, makanya saya dokter mata anda samburaku, tapi uang bak mana matu nas diurus ini bahaya ini. Kapan kita mati asbab daripada yang telah diponiskan dokter Nacaki Namparaki, kan itu menjadi racun dalam tubuh kita dan kita makan, maka diangkat kita mati dalam keadaan bunuh diri. Itu daripada adanya anti guru tak tefan kita. Alhamdulillah sini teman-teman lebihkan kerusi Allah Ta'ala. Kemudian perjalanan kita akan sampai nanti di titian sirat, kita akan dikumpulkan semua kembali. Jadi jangan terlalu sedih ketika kita ditinggalkan ahli keluarga kita, nasabah insyaallah nampak untuk menemui untuk Allah Ta'ala pada di akhirat. Namun ada pada pemana ki Allah Ta'ala mati di dalam surga. Jadi alena beliau almarhum Tomlabita almarhum, saya sempat kemarin sebelum beliau meninggal, saya sempat datang untuk dipanggil untuk meruqyah beliau, dan selihat keadaannya memang sudah agak parah. Jadi beliau meninggal dalam keadaan sakit. Mudahan sakitnya beliau ini menjadi kafarah untuk dosa-dosa beliau. Pak Mega itu salah paham ketika melihat orang tersiksa dalam kematiannya, nanggap maka dia masolang amalakna. Tidak demikian. Angka satu cerita dalam sebuah hadis qudsi menceritakan Nabi Muhammad SAW. Jadi angka 2 tahun, angka 2 tahun, yang satu mengeluh amalakna, orang soleh, yang satu masolang amalakna, preman. Pokoknya jama mana jamanya minum ni, mabuk ni, mapengadi ni. Tapi ketika mereka sakaratul maut, maka dua mereka diperintahkan kepada dua orang ini. Ya roden dari orang soleh mengeluh amalakna ketika dia sakaratul maut milawai air alaka kesini takwi di wadah kaku, maka dalani wai lo ninungi tapa Allah Ta'ala na perintahnya ro malaikat, maka dia tak ijarina supaya madu waye, maka matru kita tak ijarina madu waye merepak kacai dia sempat minum dan mati. Padahal dia orang soleh, mengeluh sampajana, mengeluh puasana, mengeluh buana padana rupa tahu. Kemudian orang yang kedua dia perimangi dia, ketika dia hendak meninggal dunia milatosi balik, maka dia macinakan sediman saya beli lupu. Maka Allah perintahkan kepada seorang malaikat rimpai sedi balik lupu mapamula tasiem joka masolo di samping bolana. Ikan kanan nanti keru balede keluargana, kemudian dipanjingnya dan itu diparimangi pura nangre masih sipak nangre mati toni, sehingga mereka ini si runtuknya mereka maka dan kena sedang repolim be hira karena semita perintahnya Allah Ta'ala menengkang. Kena seker magelu amalakna pasang paja, tapi si sana milawe na surga Allah Ta'ala papik jarina sehingga dia mati dalam keadaan tidak sempat minum air. Maka dosi mereka sedih ya lebih herat minta perintahan Allah Ta'ala. Maka dosi ku iko
maka ka karo parima lopo si di kampung pura mana na jama na watu na mate be gal lopo mate na iloi mangga bali lopo tapos na suruka fara tala rimpero bali lopo ko nita si gangkan na tu dolo bolana nande masih sipak na pamati. Akhirnya mereka ini heran dengan perintah Allah sehingga Jokte mengolo di Allah Ta'ala, sehingga dijelaskan di Allah Ta'ala makri mereka pahami naseng yaitu dendri atakku mageloy amalakna yaitu orang soleh magelo sampajanna magelo pakasiwianna magelo buana padana rupa tau manaka usuro ko pape jarinna waktu na milaway nasaba engka dosa kurana jama na depo sempak purmadam penganyi. Maka ketika dia meminta air, maka saya memerintahkan kamu untuk memukul tangannya supaya menjadi kafarero asusana menjadi kafara untuk dosana sehingga mati di akhirat dia na taransi tamak dalam neraka materbo patama lesuruan sabab purmanang calangan diri purmanang selesaikan dosana waktu nadidinya sehingga di akhirat dia perlu transit na tamak dalam neraka materbo tamak dalam surga ya tosi itu parimangi dia liwak ega jana taliwak-liwak di jana tapi engkau cedi de cena de purpulu wala masih ada satu kebaikan kepura na jama de cena de walu pe wala sehingga harus subhanahu wa ta'ala ya Rabbana Allah ta'ala na perintahnya mereka untuk memberikan kebaikan semuanya di dunia ini. Nanti masih sipak balik kemudian setelah itu purmana na wala fa Allah ta'ala dia gaga de cena pura de na wala sehingga di akhirat menudusana mi bawang supaya dia perlu na di patama le suruh matu ya de pura tanah rak de na dia kakai na so dia de cena no di wala na na so di akhirat dun di wala de cena le suruh di wala jai le neraka jadi kung kada cena di purwala mana dilino lo di patama suruh maka subhanallah makanya jangan kita sangka buruk ketika melihat orang meninggal dunia di tempat lebih sampai mati pencak megalade kepada dosanya jangan jadi itu dipuji di Allah Ta'ala termasuk alainya pada almarhum dipuji di Allah Ta'ala diberikan kesusahan setanya sagit tani lah sana maka mitani kasih mitani nanti lah sana mudah ini menjadi kafara untuk semua dosa-dosa beliau di dunia ini sehingga di akhirat dia transit tamal neraka di patama mana le surga termasuk kita sama sini amin. Alhamdulillah Nabi Subhanahu Ta'ala terakhir daripada kehidupan kita ini tidak akan selesai sampai sebagian dimasukkan ke dalam surga dan sebagian dimasukkan ke dalam neraka. Faman suhsi 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sungguh beruntunglah orang yang diselamatkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka semoga kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang diselamatkan dari Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka dan termasuk ahli surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Nasabak ya neraka Pak Bu cenah tu cule-cule. Sebab mega tu malah cule-cule de sai neraka. Maka ri kono tamak surga apa tamak neraka. Pak tamak mana ki surga mubasir itu neraka sih. Iya. Padahal ro neraka makanya bitak pacalak kami namariawal neraka sedisandra dak kabu oleh api neraka. Ko di papakaiannya tulis neraka materu rede otak nang taruh pelah. Oleh mariawal ni loh. Jadi kadang pengka kita mutaku makun raya sesuruhku makun raya kita jaga latih sampai tak mamula waktu. Jangan sampai dicapak-capak waktu sempajangnya tapi tiba-tiba boleh halang atak sehingga tidak sempajang. Nah makanya kita ni tetangi sedi sempajang nak kata-katai maka dicatatlah namanya di salah satu pintu neraka yang wajib dia masuki. Berapa lama hukumannya? Hukumannya satu sholat yang kita tinggalkan adalah satu hukum. Ada satu hukum itu sama dengan 80 tahun. Sedangkan satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. 1000 kali 80 tahun mendapat perkalian 28.800.000 tahun. Napa calakam yang mariawa sedi sandra ada kebu dari neraka, kuri papakai tulis neraka ready otak antara pelah.
Iko baja sengadi Pak Bu na poliki kutu-kutu masam pajang tes lo pelana pinaraka. Iko cara dites, caranya dites kepada lisuki cinam peribolata pada paluak ni kompro tanah pemilih macet ke desena ya pada nona de koredo tai. Patut serang dites. Sebab ko kaki di akhirat nak perlu masam pajang di negara. Iya. Maka dalam sintong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjaga sampai jata, terjaga amala-amala tak lengi, ya, terutama tak dijaga jangan sampai cacain apa mati ki. Jangan sampai kada sama raja, kada sama kuasa, kada sama hebat, kada sama padisi maberelasa sangadina fa Allah taala. Alhamdulillah sini teman-teman bikin usaha Allah Ta'ala. Ini sempat saya sampaikan kemarin fabarakah Allah Ta'ala. Terakhir mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya awal al-awwalin ya akhir al-akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimul masakin ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wa lafa 'inda al hisab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik ala taatik. Ya Allah, rahmat ampunlah segala dosa kami ya Allah, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja ya Allah, yang besar maupun yang kecil, yang telah lalu maupun yang akan datang ya Allah. Ya Allah, rahmat ampunlah dosa kedua orang tua kami ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu masih kecil ya Allah. Ya Allah, rahman rahim, tambahkanlah usia ketaatan mereka ya Allah, mudahkanlah mereka mentaati setiap perintahmu dan menjauhi setiap laranganmu ya Allah. Ya Allah, rahman dan antara kami ya Allah, ada yang orang tuanya sedang berbaring di alam kubur ya Allah, maka luaskanlah kuburan mereka sejauh mata memandang ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kuburan mereka menjadi taman-taman syurga ya Allah. Selamatkanlah mereka di akhiratmu ya Allah, selamatkan mereka dari panasnya api neraka ya Allah, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga firdaus dengan rahmatmu ya Allah. Ya Allah, rahmat ampunlah dosa anak istri kami ya Allah, suami kami ya Allah, jadikanlah istri kami jadi istri yang solehah ya Allah, jadikanlah suami kami jadi suami yang soleh ya Allah, jadikanlah anak-anak kami jadi anak yang soleh-solehah ya Allah. Alim alimah ya hafiz hafiz ya Allah. Ya Allah, rahman rahim, ampunlah dosa daripada suami muslim kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Khusus kepada beliau almarhum ya Allah, ampunlah segala dosa beliau ya Allah, terimalah segala amal kebaikan beliau ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kuburan beliau menjadi taman-taman syurga ya Allah, luaskan kuburan beliau sejauh mata memandang ya Allah, terangilah kuburan beliau ya Allah. Ya Allah, Rahmanir Rahim, selamatkan beliau kelak di akhiratmu ya Allah, selamatkan beliau dari panasnya api neraka-Mu ya Allah, dan masukkan beliau ke dalam syurga firdaus dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan ya Allah. Ya Allah, Rahmanir Rahim, jadikanlah anak keturunan ya Allah menjadi anak keturunan yang soleh-soleh ya Allah, alim-alim, hafiz hafiz ya Allah. Ya Allah, Rahman, terima doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir saya minta kembali kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir untuk sama-sama membacakan suratul Fatihah. Kemudian kita niatkan khusus pahalanya kepada beliau almarhum Bapak Muhammad Rizal. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih baik benarnya semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala.
kekurangan daripada kurangan ilmu saya, maka saya maaf pada bapak-bapak ibu yang hadir, dan saya ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi